Di awal cerita, kita akan diperlihatkan seorang bocah yang sedang dibuli oleh temannya. Diketahui bocah tersebut bernama Suji. Dia tidak punya keluarga alias yatim piatu. Walaupun namanya Suji, tapi tak ada satu orang pun yang memanggil namanya itu. Ketika ia masih kecil, kebanyakan orang memanggilnya Sampah. Kemudian, setelah ia beranjak dewasa, ia pun membalas perbuatan orang-orang yang sempat membulinya dahulu. Dan oleh sebab itu, panggilan Sampah yang awalnya ia dapatkan berubah. Orang-orang memanggilnya pun menjadi bajingan. Dan ketika ia beranjak dewasa, nama panggilannya pun berubah kembali menjadi Venomous Snake Spear dan Spear Demon. Seiring berjalannya waktu, Suji pun naik ke puncak dan mengalahkan semua orang. Dan sampai di satu titik ia mendapat julukan Spear King. Walaupun begitu, pakaian yang ia pakai hanyalah kain usang yang termakan usia. Dan untuk mengisi tenaganya, ia hanya memakan satu porsi ransum kentang setiap harinya. Tapi, walaupun begitu, itu sudah cukup untuk dirinya. Dan satu-satunya tempat yang bisa ia panggil rumah adalah medan perang. Cerita kemudian memperlihatkan Suji yang saat ini tengah berperang melawan satu pasukan. Walaupun ia sendirian, namun nampaknya para musuhnya sangat ketakutan. Para musuhnya pun memanggil Suji sebagai monster. Ada juga yang mengatakan jika Suji ini adalah iblis. Mereka sangat ketakutan, bahkan ketika Suji melangkahkan kakinya, mereka seketika mundur. Apa dia memang Spear King yang dibicarakan itu? Ucap mereka. Namun melihat ketakutan dari anak buahnya, sang komandan pun berteriak marah. Hanya ada satu musuh di depan kalian, jangan takut. Sang komandan memberikan semangat sambil menunjuk Suji dengan pedangnya. Kita akan menang saat dia sudah terbunuh, ucapnya dengan lantang. Kemudian perang pun pecah. Ketika ia ditusuk dari berbagai arah, ia melompat. Salah satu prajurit pun terkejut dan dengan sangat cepat sebuah tombak menembus ke lapak sang prajurit itu. Tentu saja melihat rekannya yang tewas dengan mudah membuat pasukan yang lain terbakar amarah. Mereka pun menyerang Suji dengan brutal, namun si Ju dengan tanpa rasa takut memblokir setiap serangan yang menghujaninya. Sambil membabat habis para pasukan itu, Suji berkata dalam hatinya, "Apa aku terlahir untuk ini? Atau apakah ini sesuatu yang aku pelajari untuk cara melakukannya? Tapi aku mengambil banyak nyawa orang dengan satu tombak di tanganku. Ini pada akhirnya Suji pun berhasil memenangkan peperangan itu. Walaupun ia hanya seorang diri, tapi tentu saja walaupun ia sangat hebat, melawan ratusan prajurit tidak akan mudah. Ia memang menang, namun luka yang ia terima juga sangat parah. Sambil menancapkan tombak di antara tumpukan mayat musuhnya. Suji, dia yang dulunya dijuluki sebagai Sampah, mati di medan perang. Ia seharusnya begitulah akhirnya. Namun apakah ada kesalahan atau memang sudah takdir? Suji yang harusnya mati membusuk tapi malah bereinkarnasi. Dan begitulah Sampah yang dulunya selalu digunjing. Setelah kembali ke masa lalu, cerita lalu berfokus ke suasana hari yang cerah, di mana terlihat seorang bocah yang terduduk di bawah pohon. Ya, dialah Suji yang telah bereinkarnasi, bukan menjadi bayi, melainkan seorang bocah yang beranjak remaja. Terlihat ia nampak kebingungan dengan keadaannya saat ini. Jadi, aku tidak bereinkarnasi menjadi bayi, tanyanya pada diri sendiri, sambil melihat kedua tangannya. Di sampingnya sebuah cermin pun tergeletak. Ia melihat wajahnya dan mengatakan, aku terlihat seperti remaja. Berarti ini seharusnya sekitar aku bekerja sebagai pesuruh. Namun ketika ia tengah memikirkan reinkarnasinya, ia pun mendengar suara ribut. Ketika ia melihat ke arah lain, tampak terjadi pertarungan antara kelompok bandit dan biro pengawal. Para bandit itu berusaha merampok barang-barang yang dikawal oleh biro pengawal. Namun, para biro pengawal berusaha mempertahankan barang-barang yang mereka kawal agar tidak diambil oleh kelompok bandit itu sehingga terjadi pertarungan yang lumayan sengit. Lindungi barangnya, apapun yang terjadi. Jangan sampai mereka mengambil satu barang pun, teriak dari pasukan biro pengawal.
Melihat pertempuran itu, Suji pun tidak menyangka jika ia akan langsung ditempatkan di medan pertarungan sesaat setelah dirinya bereinkarnasi. Namun ketika ia memperhatikan jalannya pertempuran, tiba-tiba dari arah belakang salah satu dari bandit pun telah berdiri di belakangnya dengan sebuah tombak yang ia pegang. "Apa yang kau lakukan di sini, bocah? Kurasa kau bukan penanggung jawab pengawalan ini. Mungkin kau cuma pesuruh ya?" ucap bandit tersebut kepada Suji. Suji pun menatapnya dengan sangat tajam. Bandit hutan. Mereka adalah berandalan yang bersembunyi di hutan. Mereka membunuh dan merampas orang-orang yang memasuki hutan. Tapi matanya gemetar dan tubuhnya kaku. Kebanyakan dari mereka hanyalah orang-orang amatir, gumam Suji sambil memperhatikan tubuh dari bandit tersebut. Namun, tampaknya bandit itu sangat kesal dan marah. Ia tidak peduli siapa bocah yang ada di hadapannya ini. Baginya, Suji tetaplah bagian dari biro pengawalan. Ia lalu mengayunkan tombaknya ke tubuh Suji untuk menghabisinya. Namun, dengan mudah Suji bisa menghindari serangan bandit tersebut. "Aku bisa membacanya. Gerakanmu sangat mudah diprediksi," ucap Suji dengan tenang kepada bandit tersebut. Suji pun kemudian mengambil tombak dari si bandit, lalu dengan gerakan yang tak bisa dibaca oleh sang bandit, Suji pun menyerang balik bandit itu. Hingga akhirnya tombak tersebut mampu menusuk perut si bandit yang membuat si bandit langsung tewas seketika. Dengan aura yang keluar dari tubuhnya, serta mata merah menyala layaknya seorang iblis, Suji berkata, "Walaupun aku tidak dengan perlengkapan perangku lagi, tapi aku tetap memiliki martial arts." Aura hitam keluar dari mulut Suji, yang menandakan walaupun ia telah bereinkarnasi, tapi kekuatan iblisnya masih tetap ada. Suji berkata dalam hatinya, "Meskipun semua orang membenci teknik martial art yang aku gunakan, dan aku bahkan menyebutnya demon martial art teknik, tapi aku tak punya pilihan lain." Kemudian dengan santainya ia membawa mayat dari bandit tersebut dengan tombaknya. Namun, di belakang Suji terlihat seorang bandit yang telah bersiap dengan busur panahnya untuk menyerang Suji. Tapi Suji nampaknya mengetahui keberadaan bandit tersebut. Ia menoleh, namun tiba-tiba bandit tersebut melompat dan langsung menembakkan panahnya kepada Suji. Sekilas panah itu nampak mengenai kepala Suji yang membuat si bandit merasa senang. Karena mengira telah berhasil menghabisi Suji, namun tanpa ia duga Suji dengan tombak yang masih membawa rekan banditnya itu menyerang balik dengan sangat cepat, sehingga membuat bandit itu terkejut. "Apa?" Dan akhirnya bandit pemanah itu pun tertusuk oleh tombak milik Suji. Dengan sorot mata iblisnya, Suji pun mengatakan, "Aku sudah menduga akan ada serangan tiba-tiba, tapi apa kau puas hanya dengan ini?" Suji mengatakan kembali, "Akan berbahaya jika tidak memastikan musuh benar-benar mati, bisa membuatmu terbunuh di medan perang." Dan langsung bandit itu pun menjadi mayat setelah mendapatkan serangan dari Suji. Sambil menenteng tombak tersebut yang sekarang membawa 2 mayat, Suji pun mengatakan jika kali ini berat tombaknya sudah pas. Suji merasa jika saat ini seperti masa lalu karena ia berperang bersama biro pengawal Howling Tiger. Suji pun dengan santainya berjalan menenteng tombak yang membawa 2 mayat bandit itu. Di antara para bandit yang masih bertarung, sontak aksi santainya itu membuat para bandit yang lain terkejut sekaligus merasa takut. Kenapa dengan orang itu? Apa yang ia lakukan? Lalu di antara kerumunan bandit itu muncul sosok sang ketua yang berbadan kekar dan berkata dengan sangat lantang kepada Suji, "Hei, siapa kau bocah gila? Aku adalah ketua dari para bandit ini." Suji pun tersenyum. "Ho, aku memang mencarimu," ucap Suji santai. Sontak ucapan Suji itu membuat ketua dari para bandit menjadi geram dan marah. "Akan kuhapus senyum di wajah jelekmu itu, bocah." Dan dengan cepat ia pun menyerang Suji dengan senjatanya. "Mati kau!" Tapi Suji masih santai-santai baik. Dengan mudahnya Suji menghindari serangan itu tanpa berpindah dari tempatnya berdiri. "Dasar kau hanya bisa menghindar ya bocah," ucap si ketua bandit kesal karena Suji berhasil menghindari serangannya itu. Tapi tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedua mayat bawahannya yang telah berada tepat di hadapannya. Dan di balik itu tentu ada Suji. "Kekuatan fisikmu memang cukup mengesankan, tapi sepertinya hanya itu saja yang kau punya," ujar Suji.
Ketika fokus sang ketua bandit teralihkan kepada kedua mayat bawahannya yang berada di tombak Suji, dengan serangan yang tak bisa dihindari, Suji pun menebas ketua bandit itu hingga badannya terpotong menjadi dua. "Ini baru namanya serangan, dasar bodoh," ucap Suji, dengan tatapan seperti setelah berhasil mendapatkan mangsa. Melihat ketuanya bisa dikalahkan dengan satu kali serangan, tentu saja membuat para bandit yang lain menjadi kena mental. Mereka ketakutan karena seorang monster telah berada di hadapan mereka. Tapi Suji tidak memperdulikannya. Ia malah melihat tombaknya dan merasa jika tombak yang ia pegang menjadi lebih ringan. Dan tanpa basa-basi, Suji langsung menusuk leher salah satu bandit lagi untuk memperberat tombaknya itu. Ya, lagi-lagi kesadisan Suji ini membuat para bandit yang lain semakin kena mental. Sampai-sampai mata mereka terbelalak seakan tak percaya jika mereka harus melawan orang yang sangat mengerikan ini. Sontak, karena tidak ingin mati, para bandit yang tersisa pun pada kabur karena tidak ingin jadi korban selanjutnya. Ketika Suji melihat kepada mayat ketiga, bandit yang ada di tombaknya, mayat itu mengeluarkan aura merah darah pekat yang disebut dango. Hal itu terjadi karena darah bertemu dengan demon di medan perang. Waktu telah mundur 10 tahun dan di gunung ini, Spear Demon telah kembali. Tak terasa waktu pun sudah senja, para pasukan dari Biro Pengawal Howling Tiger pun berkata untuk jangan membiarkan para bandit melarikan diri. Sedangkan Suji masih berdiri di tengah kekacauan itu. Ia hanya melihat para bandit yang tersisa dibantai oleh pasukan pengawal Howling Tiger. Biro Pengawal Howling Tiger merasa jika angin kemenangan berpihak kepada mereka. Dan mereka juga tidak akan membiarkan para bandit untuk tetap hidup. Suji masih melihat keadaan yang terjadi sambil perlahan menarik ulur nafasnya. Namun tepat saat itu, tiba-tiba seorang pengawal terpental tepat di belakang Suji. Terlihat di sini salah seorang bandit yang nampak kuat dengan mudah menghabisi pasukan pengawal Howling Tiger. Ia menebaskan tombaknya yang dipegangnya, membuat para pengawal tak berkutik untuk melawan balik. "Sombong sekali kalian, para pemburu bounty. Kalian pikir siapa yang kalian incar, ha?" ucap dari bandit itu yang terlihat sangat marah. Para dango pun meminta tolong kepada Suji yang melihat bandit yang lumayan kuat itu. Para dango memberitahu Suji bahwa bandit itu bernama Igo. Dia merupakan mantan dari ketua bandit. Bahkan para dango ingin mengajak Igo untuk ikut bersama mereka. Suji tersenyum kecil dan berkata, "Jadi begitu. Jadi orang yang cukup kuat itu adalah mantan bos kalian ya? Tapi dia terlihat seperti orang pada umumnya." Kemudian salah satu dango mengatakan jika Igo itu kuat, dia berharap agar Suji bisa membawanya juga. Mendengar perkataan tersebut, Suji pun menjawab jika ia akan mengabulkan permintaannya itu. Suji pun tersenyum sambil mengeluarkan asap dari mulutnya dan mengatakan, "Aku akan melahapnya." Kembali ke Igo, terlihat Igo mendominasi pertarungan. Para pasukan Biro Pengawal Howling Tiger dibabat satu persatu oleh Igo. Dango pun memanggil Igo yang membuat Igo menoleh dan bertanya, "Siapa yang berani memanggilku dengan nama seperti itu?" Namun, tanpa ia sadari, Suji telah menyerangnya dengan sangat cepat. Tapi, ia masih bisa menahan. Namun serangan Suji itu membuat Igo sedikit terkejut dan ia bahkan terpental akibat serangan Suji tersebut. "Sial, siapa kau?" ucapnya sambil terjatuh ke tanah. Suji tak menjawab, namun ia menatap Igo dengan dingin. Aura merah dari para dango pun membuat suasana semakin mencekam. Igo yang melihat aura Suji yang sangat mengerikan sambil menenteng mayat di tombaknya pun berkata, "Apa-apaan dengan orang gila ini? Ia membawa mayat di tombaknya." Igo terlihat marah sekaligus panik. Keringat bercucuran di sekujur wajahnya. Para mayat yang telah menjadi dango pun dengan sangat menyeramkan berkata, "Kenapa? Hanya kau saja yang masih hidup. Ayo kemarilah Igo." Sedangkan Suji, ia menatap Igo dengan mata menyala, mengintimidasi Igo dengan aura demonnya. Igo pun yang merasakan kekuatan dari Suji langsung ketakutan setengah mati. Ia menangis dan bertanya, siapa sebenarnya demon yang ada di depannya ini? Suji semakin meningkatkan aura demonnya, aura yang sangat kuat dan mengerikan. Para dango juga terus berkata agar Igo ikut bersama mereka. Igo pun meminta tolong. Namun itu sudah terlambat.
Dengan aura yang dahsyat, Suji berdiri di hadapan Igo yang nampak seperti iblis yang siap melahap mangsanya. Dan cot, kepala Igo pun buntung. Suji dengan tanpa banyak kata menebas kelapa Ego yang membuat Igo tewas seketika. Sambil melihat mayat Igo, Suji berkata, dengan menyebut nama sebanyak 3 kali, seseorang dapat mengirim jiwa ke dunia bawah. Suji berkata di bawah bulan yang bersinar terang. Setelah kematian Igo, kekacauan yang sebelumnya terjadi kini nampak menjadi sunyi sepi. Pihak biro pengawal Howling Tiger memenangkan pertempuran itu dengan bantuan Suji. Suji tersenyum kecil sambil mengatakan, "Sudah lama aku tidak menggunakan ini." Suji pun mengingat ketika pertama kali ia mendapatkan martial art demonnya itu. Kala itu di malam yang terang di sebuah lembah, terlihat Suji yang mendaki tebing sambil menggerutu. Sial, hanya karena aku pemula, mereka melimpahkan semua tugas pengintaian kepada aku. Suji pun akhirnya tiba di atas tebing sambil bersandar di sebuah batu. Suji menghela napas dan merasa kesal. "Hah, dasar pasukan militer sialan," katanya, "kalau aku bergabung, aku tidak akan kelaparan." Lalu, ketika Suji masih menggerutu kesal, sesosok mata merah dengan aura hitam pekat muncul di belakangnya. Suji langsung merasakan hawa keberadaan makhluk tersebut. Ia tidak berani menengok, namun hanya menggerakkan matanya sedikit. Dalam hatinya ia bergumam dengan rasa panik yang ia rasakan. Ada sesuatu di sana. Harimau apa hantu? Bukan, apapun itu, aku tidak boleh menengok ke belakang. Suji lalu berjongkok dengan keringat yang mengguyur tubuhnya. Ia berkata dalam hati, itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak dilihat. Aku hanya akan mati sia-sia di sini. Suji meyakinkan dirinya untuk tidak berbalik karena saat ini rasa takut akan dihabisi menyelimuti dirinya. Namun, tiba-tiba makhluk yang ada di belakangnya pun mengatakan, "Apa yang sebenarnya ingin kau capai dengan berjuang sekeras itu untuk bertahan hidup?" Sontak saja mendengar jika makhluk yang ada di belakangnya bisa bicara dan berkata seperti itu membuat Suji semakin panik. Ternyata makhluk misterius itu adalah seorang manusia yang sedang berkultivasi. Namun auranya nampak seperti seorang demon. Ia dengan mata yang menyala lalu berkata lagi, "Hidupmu itu tidak lebih baik daripada seekor serangga. Bagaimana kalau kau bertaruh? Ini mungkin bisa menjadi kesempatan untuk mengubah takdirmu yang menyedihkan itu." Mendengar itu Suji terdiam sejenak. Kemudian ia menoleh ke belakang dan menjawab, "Dan bagaimana aku bisa mempercayai kata-kata itu?" Lalu kultivator misterius itu pun memuji keberanian Suji yang bertanya seperti itu. Ia lalu bertanya, siapa nama Suji? Suji pun dengan santai menjawab jika namanya adalah Suji. Tapi entah kenapa ketika mendengar nama Suji, kultivator misterius itu tampak langsung marah. "Kau bilang apa?" Ia mengeluarkan aura merah darahnya. Suji sedikit kesal dan mengatakan kembali, "Ku bilang Suji." Sang kultivator misterius pun bertanya sekali lagi. Kali ini ia benar-benar mengeluarkan aura yang sangat menakutkan. "Aku akan tanya sekali lagi, siapa namamu?" Namun ketika Suji akan menyebutkan namanya sekali lagi, tiba-tiba kultivator misterius itu mencekik Suji. Suji pun berteriak kesakitan. Dalam hatinya Suji berkata, dalam satu napas, dia tiba-tiba langsung mendekat dari jarak sejauh itu. Aku bahkan tidak dapat melihatnya. Dan ternyata orang itu adalah orang yang akan memberikan Suji demonik dan tidak lain dia adalah guru Suji. Di sini master itu pun dengan aura gelap yang kuat berkata dengan masih sambil mencekik Suji, "Jika ada orang yang ingin kau bunuh, tanyakan namanya 3 kali. Tergantung pada jawabannya, kau bisa membunuh siapapun," ucap sang master. Ya, itulah awal Suji mendapatkan kekuatan demonik yang overpower ini. Perwujudan kejahatan di Martial World, Blood Demon Koufu. Kembali ke Suji yang saat ini masih membantai sisa-sisa bandit yang masih hidup. Serangannya begitu cepat, tak ada satu bandit pun yang bisa lari dari cengkraman Suji. Tarian pedang Suji pun menebas para bandit itu dengan sangat mudah. Ketika menghabisi para bandit yang tersisa, Suji tidak berkata sepatah kata pun. Tatapannya kosong, namun dalam hatinya ia merasakan keanehan. Ia merasa pikirannya menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Ia bergumam sambil lanjut bertarung, menggunakan tekniknya. Demonic power yang diberikan Koufu saat itu masih belum sempurna. Demonic power yang berakar di dantianku seharusnya masuk ke dalam tulang dan menutupi pikiranku. Suji lalu berpikir, sebenarnya apa yang berubah?
Lalu kemudian ia merasakan energinya agar mengetahuinya. Suji lalu mulai merasakan inti dari kekuatan demoniknya yang ada dalam tubuhnya. Ketika ia membuka mata, akhirnya ia mengetahui apa yang berbeda, yaitu ketika pertama kali ia mendapatkan demonic power di kehidupan masa lalunya adalah ia melupakan semuanya setelah ia bergabung dengan pasukan. Namun kali ini, di usianya yang sekarang dan kehidupannya yang sekarang, ia bisa mempelajari teknik pernapasan. Suji lalu melihat kedua tangannya yang mengeluarkan aura hitam dan berkata, "Jadi begitu, ini membuatku bisa menjaga kesadaran dan kejernihan mentalku." Suji merasa jika itu adalah kebetulan yang aneh. Kemudian ia mengingat perkataan masternya yang pernah berkata, "Sampai kau bisa benar-benar menguasai demonic power, kau tidak akan bisa menjaga kesadaranmu." Mengingat itu Suji tersenyum. Ia pun berpikir, jika masternya tahu jika ia sudah berhasil menguasai teknik demonic power, kira-kira ekspresinya akan seperti apa. Ketika Suji masih mengagumi kekuatan yang sudah sempurna itu, tiba-tiba pasukan dari Biro Pengawal Howling Tiger memanggilnya. "Hei," ucap mereka. Ketika Suji berbalik, pasukan itu pun langsung memberikan hormat kepada Suji. Mereka serentak berkata, "Terima kasih karena telah menyelamatkan kami dari situasi berbahaya." Kemudian seorang wanita yang nampak seperti pemimpin dari pasukan itu pun membuka matanya. Setelah melihat aura yang dikeluarkan oleh Suji, ia bergumam dalam hati, "Aku bisa melihatnya. Dia hanya berdiri di sana, tapi tekanan aura yang ia pancarkan sangat meluap-luap, dan ia bahkan bisa menebas para bandit satu persatu dengan sangat mudah." Wanita itu pun berpikir jika ia tidak bisa membiarkan Suji pergi begitu saja. Suji pun lalu bertanya, "Ada apa?" Lalu wanita itu pun mengatakan, "Aku tidak tahu kenapa orang sepertimu bekerja sebagai pesuruh di konvoi biro pengawalan kami. Tapi kalau kau tidak keberatan, apa mungkin kau mau lanjut meminjamkan kekuatan pada kami?" tanya wanita itu. Tapi dengan santai Suji menjawab jika ia tak mau. Tentu saja jawaban penolakan mentah-mentah Suji ini membuat si wanita terkejut bukan main. "Apa?" ucap wanita itu tak percaya. Suji pun lalu membalikan badannya dan mengatakan agar mereka melanjutkan saja urusan mereka dan dirinya akan pergi. Tapi wanita itu bersikeras untuk tidak akan membiarkan Suji pergi. Ia nampak seperti mengambil ancang-ancang menyerang sambil berkata, "Jika dia menolak untuk bergabung dengan kami, berarti aku harus melakukan ini." Ternyata wanita itu bukan melakukan penyerangan, melainkan memberikan sebuah token. "Tolong, setidaknya bawalah ini," ucap wanita tersebut. Ia pun lanjut berkata, "Seperti yang mungkin sudah kau tahu, sekte Tiger Pit adalah yang menjalankan biro pengawalan ini, dan itu adalah sekte terkemuka yang terletak di Anhui. Kalau kau membawa token ini ke sekte Tiger Pit, kau akan disambut sebagai tamu kehormatan." Wanita itu pun meminta Suji untuk menerima token itu sebagai bentuk penghormatan. Diketahui wanita itu bernama Su Eika dan merupakan pengawal kelas 1 sekte Tiger Pit. Suji menatap lencana tersebut dan ia mengingat sekte Tiger Pit. Sekte Tiger Pit terkenal akan kejujuran dan tindakan jujurnya. Tapi beberapa tahun kemudian mereka akan menghilang tanpa jejak. Kemudian Suji pun mengambil token tersebut dan Eika pun mengucapkan terima kasih. Eika kembali memberikan hormat sambil mencangkupkan tangannya kepada Suji. "Kami akan kembali setelah misi pengawalan selesai. Saat itu kami akan menyambutmu kembali. Silahkan nikmati waktumu selama itu." Suji dengan dingin mengambil salah satu kuda milik dari pasukan biro pengawal dan berniat meminjamnya. Melihat Suji mengambil kuda tersebut, Eika langsung terkejut dan berkata, "Jangan yang itu. Kuda itu cukup pemarah. Oleh karena itu, kami menggunakannya hanya untuk..." Tapi sebelum ia selesai berbicara, ia dikejutkan dengan hal lain, yaitu Suji malah berhasil menaiki kuda tersebut dengan santai. Padahal udah dibilang kuda pemarah, tapi oleh Suji bisa tunduk begitu saja. Tentu itu membuat Eika terkejut. Lah, tapi kenapa kuda itu terlihat tenang saat dinaikin Suji? Tiba-tiba kuda itu pun ngompol. Yang konyolnya Eika malah terkejut. Ia berpikir jika kuda itu sengaja ngompol di situ. Eika pun lalu memuji Suji karena sudah bisa memakai kuda di usia Suji yang sekarang. Melihat sikap Eika yang seperti itu, salah satu bawahan Eika pun langsung menggodanya. "Wah wah wah, apakah ini yang dinamakan cinta pada pandangan pertama? Dia pasti tipe pria idamanmu ya.
pria yang kuat dan tampan. Ya kan bos? Mendengar itu Eika pun langsung marah dan bersiap mengambil pedangnya. Kau berani berkata seperti itu kepada orang yang telah menyelamatkan kita? Apa kau mau mati? Bawahannya itu pun langsung kena mental, digertak sama bosnya, dan mengatakan jika ia hanya bercanda saja. Lalu Eika pun menyarungkan lagi pedangnya dan mengatakan, kalian mungkin tidak melihatnya, tapi teknik tombaknya itu, ucapnya sambil melihat mayat yang ada di tombak yang Suji gunakan. Bawahan yang menggunakan penutup mata kayak bajak laut lalu bertanya, apakah mungkin Suji itu adalah putra dari bangsawan pemegang tombak? Eika pun lalu menjelaskan, tebakan bawahannya itu salah. Teknik yang Suji pakai bukan teknik martial art, namun lebih mirip dengan teknik pasukan militer. Dan tingkat penguasaan tekniknya itu sudah di tingkat atas. Tapi tampaknya si bajak laut ini tak percaya dan bertanya kebenarannya. Eika pun menjawab jika tebakannya adalah Suji ini adalah putra dari keluarga militer yang kuat. Dan mungkin sedang dalam perjalanan pengembangan setelah menyelesaikan pelatihan. Eika yang sambil menatap kepergiannya Suji pun melanjutkan perkataannya. Jika kepribadiannya seperti itu, dia mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan kita. Jika dia tahu soal krisis yang ada di sekte, tidak mungkin dia akan membiarkannya. Kemudian Eika pun menunduk dan berdoa agar Suji bisa menyelamatkan sekte Tiger Pit dari cengkeraman sekte Dao Black. Kembali ke Suji, Suji memarahi kudanya yang terus ngompol di sepanjang jalan. Karena kesal, Suji pun mengancam si kuda, jika terus ia mengompol maka Suji akan memotong alat pipis kuda itu, biar si kuda tidak bisa pipis sembarangan lagi. Suji menoleh ke satu arah dan berkata, omong-omong soal sekte Tiger Pit, seharusnya mereka ada di daerah sini kan? Suji kemudian mengingat seseorang yang ada di sekte Tiger Pit. Suji bertanya-tanya serta penasaran kabar dari pria itu yang diketahui bernama Eiko. Pria yang terlihat seperti demon sama seperti dirinya. Kisah akan mundur ke masa lalu, di mana Suji dan Eiko pertama kali bertemu. Dan Eiko adalah orang pertama yang membuat ikatan dengan Suji di kehidupan masa lalu. Di sebuah tempat terlihat sekelompok pasukan tengah bersenang-senang. Mereka menari-nari di hangatnya api unggun. Namun di tengah kesenangan mereka, tiba-tiba seseorang ditendang oleh salah satu pasukan. Pasukan itu mengatakan jika pemula tidak bisa makan jika tidak membayar upeti. Ya, orang yang ditendang adalah Suji. Yang saat itu ia baru bergabung dengan pasukan Biro Pengawal Howling Tiger. Alias dia masih anak bawang cuy di pasukan tersebut. Jadi diperlakukan seenaknya oleh para seniornya itu. Di sini Suji pun mengatakan jika dirinya baru pertama kali mendengar jika pemula harus membayar upeti terlebih dahulu. Lalu, si paling senior itu pun berkata kembali dengan sok jago. Jika pemula harus memberikan makan malamnya kepada seniornya, itu aturannya. Dan apabila menolak maka akan dihajar. Ucap orang itu mengancam Suji. Para pasukan yang ada di belakang orang itu mereka tertawa seakan mereka senang atas penindasan tersebut. Namun ketika Suji tengah ditindas, seseorang yang membela Suji pun muncul. Ia berkata dengan santai, apa-apaan aturan konyol itu? Ngomong-ngomong, jika dia baru masuk, berarti aku adalah pemula yang sebelumnya. Orang itu lalu menantang si pria sok jagoan dengan mengatakan, apakah pria itu tak akan mengambil makanannya juga? Tentu provokasi dari bocah tersebut yang diketahui dia adalah Eiko pun membuat si pria sok jago itu terpancing amarah. Berani juga kau? Kalau begitu bagaimana kalau ku hajar wajah busukmu itu? Ucapnya sambil mencoba menyerang Eiko. Tiba-tiba sebuah kentang pun Eiko lemparkan ke wajah si senior itu. Ambil saja makananku untuk mengisi perutmu, ucapnya sambil bersiap memberikan pukulan. Eika pun secara bertubi-tubi memberikan pukulan edannya kepada si pria paling senior itu, hingga membuat ia tak berdaya dan tak bisa melawan. Sambil memegang kentang lainnya, Eiko melirik ke pasukan yang mendukung pria itu dan mengatakan, sepertinya kalian semua belum puas dengan kentangnya. Majulah, kalau kalian mau lebih, akan kurontokkan gigi kalian sampai tak tersisa. Karena tidak ingin bonyok sia-sia, pasukan yang lain pun lebih memilih untuk tidak melawan Eiko. Suji lalu berkata kepada Eiko untuk tidak terlibat atau ikut campur.
Dengan melemparkan sebuah kentang kepada Suji dan memakan kentang lainnya, Eiko pun membalas perkataan Suji agar dirinya tidak ikut campur. Jika kau mau bertahan, setidaknya kau harus makan. Dan begitulah awal mula mereka bertemu, satu-satunya rekan Suji, bahkan Suji sendiri telah menganggapnya sebagai saudara sesumpah, dan dia adalah Eiko. Dan kemudian suatu hari ketika mereka sedang berjuang mati-matian untuk bertahan hidup, disitulah a blood demon muncul. Ko Koufu. Ketika Suji tengah dicekik oleh Ko Koufu, disitulah Eiko muncul. Lepaskan dia atau aku akan menembakkan sinyal, ucapnya mencoba menggertak Ko Koufu. Suji pun memperingati Eiko untuk segera lari. Ko Koufu pun melihat Eiko, namun Eiko tidak menghiraukan peringatan dari Suji karena ia ingin menyelamatkannya. Eiko pun meminta Ko Koufu untuk melepaskan Suji. Dan sesuai permintaan Eiko, tanpa basa-basi Ko Koufu pun melepaskan Suji yang membuat Suji terjatuh ke jurang. Melihat Suji yang terjatuh, Eiko pun berteriak marah. Melihat ekspresi Eiko yang marah, Ko Koufu pun berkata, "Ada apa? Aku sudah menuruti kemauanmu. Apa kau belum puas?" Ucapnya dengan senyum licik. Eiko benar-benar marah. Sorot matanya seperti hewan buas yang akan mengamuk. "Bajingan," ucapnya. Namun ketika Eiko akan menggunakan sinyal untuk memanggil pasukan, Suji pun berteriak, "Hentikan Eiko!" Eiko melihat ke sumber suara dan ternyata Suji masih hidup. Suji tidak terjatuh, ia berhasil menyelamatkan diri dengan meraih batu. "Aku tak apa, jangan khawatirkan aku. Kau harus pergi dari sini," ucap Suji kembali memperingati Eiko. Lalu di sini, Ko Koufu pun berkata kembali, "Aku masih belum ingin membunuh kalian, jadi diam dan dengarkan aku. Aku ada penawaran untuk kalian. Kalau kalian bisa membawakan herbal yang bisa menyembuhkan luka dalamku, sebagai gantinya aku akan memberikan kekuatan untuk bertahan hidup." Mendengar itu, Suji dan Eiko pun terdiam sejenak. Lalu Ko Koufu pun bertanya, "Apa jawaban kalian?" Suji dan Eiko pun saling melirik satu sama lain, dan karena saat itu mereka tidak punya pilihan lain, jadi mau tidak mau mereka pun menerimanya. Ko Koufu masih melihat keyakinan yang ada di mata Suji dan Eiko. Lalu di sini, Ko Koufu pun berkata, "Terdapat makhluk yang dikenal sebagai Unrestrained Demon. Mereka adalah jiwa-jiwa manusia yang dilahap oleh harimau dan jatuh ke demonic corruption. Jiwa-jiwa yang rusak itu menjadi bawahan, memberikan jiwa lain untuk menaikkan tingkat spiritual pemilik mereka. Teknik demoni yang aku rancang ini mengikuti prinsip yang sama seperti itu, dengan menyerap dendam dari mereka yang mati untuk menaikkan tingkat spiritual seseorang, dan teknik ini disebut Art of Unrestrained Demon. Teknik ini memiliki 3 tahap: Conversion Stage, Tempering Stage, dan Transcendent Stage. Setiap tahap memiliki 10 tingkatan. Saat mencapai Conversion Stage, kalian bisa memancarkan demonic energi seperti asap. Pada Tempering Stage, darah kalian berubah menjadi racun mematikan, dan ketika kalian mengeluarkan demonic energi akan terlihat seperti darah yang menyembur keluar. Tahap selanjutnya adalah Transcendent Stage. Aku menjelajahi dunia dan berhasil naik 4 tingkat pada tahap itu. Konsep seperti baik, jahat, dan bahkan demonik menjadi tidak berarti lagi bagiku. Karena itu, tanamkan ajaranku pada hati kalian. Pergilah ke medan perang dan bantai semua orang tanpa henti. Begitulah kalian akan mendapatkan kekuatan untuk mengubah takdir kalian. Nah, karena itulah cara agar Suji dan Eiko bisa mendapatkan kekuatan demon. Jadi mereka pun selalu berperang di medan perang dengan menghabisi para musuhnya tanpa ampun. Terlihat saat ini mereka hanya berdua melawan musuh yang begitu banyaknya. Namun walaupun begitu, Eiko yakin jika mereka akan memenangkan pertarungan ini. Apapun yang terjadi, mereka pun akhirnya memenangkan pertempuran itu, kemudian kembali kepada Ko Koufu. Ko Koufu di sini mengatakan jika ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk mendapatkan herbal yang diinginkan oleh dirinya. Dan herbal yang akan mereka cari adalah 100 Years Snow Ginseng atau ginseng salju 100 tahun. Ko Koufu pun bertanya apa mereka mampu. Di sini Suji langsung menjawab tentu. Ia mampu, namun Eiko punya pemikiran lain dan tidak langsung mengiyakannya. Eiko mengatakan jika ginseng salju 100 tahun masih ada di luar kemampuan mereka, maka sebelum mencari ginseng tersebut, Eiko meminta agar Ko Koufu membantu mereka untuk membuka meridian Ren dan Du mereka terlebih dahulu.
Meridian Ren dan Du adalah saluran inti yang mensirkulasikan Qi ke seluruh tubuh. Kok Kofu tak langsung menjawab. Ia menatap Suji dan Eiko dulu tanpa sebatah kata pun. Ia sedikit ragu dan merasa curiga kepada Eiko jika Eiko ini sedang merencanakan sesuatu. Namun Eiko di sini berkata kembali, jika kau menggunakan herbal yang sudah ada untuk membuka meridian itu, kami akan bisa mendapatkan bahan terakhir. Dan untuk bawahan yang hilang, kami akan kumpulkan itu setelahnya. Akhirnya Kok Kofu pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh Eiko. Kemudian Eiko pun meminta Suji terlebih dahulu membuka meridian Ren dan Du-nya. Suji awalnya menolak, namun Eiko dengan kesal memaksa Suji untuk membuka meridiannya terlebih dahulu. Ia berkata, aku akan mengumpulkan bahan herbal yang kurang. Setelah itu baru aku yang membuka meridian dan kau baru cari herbal yang belum terkumpul. Eiko pun mengatakan kembali jika menjadi yang kedua adalah tugas yang lebih sulit. Ya, akhirnya Suji pun setuju. Mereka pun lalu beradu tinju. Singkat cerita, Suji pun telah berhasil mendapatkan semua herbal yang dibutuhkan. Terlihat ia berjalan dan tubuhnya dipenuhi anak panah dan terluka parah. Dengan napas yang terengap-engap, Suji di sini berkata, aku sudah membawa semua herbal yang dibutuhkan. Master, saudara, semuanya akan baik-baik saja. Namun, ketika ia kembali ke tempat Kok Kofu, ia sangat terkejut bukan main karena pemandangan yang ada di depannya. Ia melihat kepala Kok Kofu telah terpenggal dan berada di lantai 2, dan di belakangnya terlihat Eiko yang juga terluka parah. Eiko tersenyum dan berkata, akhirnya kau kembali juga. Melihat keadaan Eiko yang terluka parah, Suji tambah terkejut. Tanpa menghiraukan luka yang ia rasakan dan bahan herbal yang telah ia bawa, Suji langsung berlari dengan rasa khawatir. Suji lalu memangku Eiko yang terluka parah, lalu bertanya, sebenarnya apa yang terjadi? Eiko menjawab, jangan bingung begitu. Kau sudah tahu bukan? Kalau dari awal Kok Kofu tak pernah berniat membiarkan kita hidup. Jadi kita harus membunuhnya. Sebelum kita yang terbunuh, ucap dari Eiko di ujung hidupnya. Suji pun lalu bertanya, apakah ini alasan Eiko menyuruhnya pergi terlebih dahulu? Suji menyadari jika semua titik meridian Eiko hancur dan demonik energi yang ada di tubuhnya benar-benar hilang. Ternyata Eiko sudah merencanakan tindakan bundir ini. Melihat Eiko yang sekarat, Suji pun menangis. Melihat Suji yang menangis, Eiko lalu berkata, hei, jangan menangis. Membunuh orang yang sudah setengah mati bukan apa-apa. Kemudian Eiko bertanya kepada Suji, apa Suji tahu kenapa Eiko membiarkan Suji tetap hidup? Suji tak mengetahui alasan itu. Kemudian Eiko menjawab, itu karena kau dulu adalah warrior di biro pengawalan Howling Tiger. Suji terdiam dan bingung. Dan dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apa maksud dari Eiko ini? Eiko pun lanjut mengatakan, sejujurnya, aku adalah anggota terakhir yang selamat dari sekte Tiger Pit yang ditahancurkan saat itu. Kau pernah bilang kalau kau sempat bekerja sebagai warrior di biro pengawalan Howling Tiger, kan? Dan kau mengatakan kalau pemimpin dan nyonya sekte Tiger Pit adalah orang yang baik. Kurasa saat itulah saat aku mulai melihatmu sebagai keluarga. Kau adalah satu-satunya orang yang pernah berkata baik soal orang tuaku. Ternyata alasan Eiko rela mengorbankan nyawanya di sini demi Suji karena sikap Suji yang menganggap orang tua Eiko adalah orang baik. Dan kita tahu sekarang Eiko adalah putra dari pemimpin sekte Tiger Pit. Di akhir napasnya Eiko pun berkata kembali, aku senang bertemu denganmu. Sambil memegang tangan Suji, Eiko meminta Suji jika ada kesempatan tolong balaskan dendamnya. Dan itulah kilas balik kisah Suji dan Eiko. Di kehidupan sekarang, Suji pun telah tiba di sekte Tiger Pit. Sambil masih menunggangi kudanya, Suji pun bertekad di kehidupan kali ini, jika dendam itu tidak akan pernah ada. Ia pun menyusun rencananya, dan rencana awal di kehidupan yang sekarang, ia harus mencegah kehancuran sekte Tiger Pit. Karena sebelumnya dirinya berhasil menyelamatkan biro pengawal Howling Tiger. Jadi, mungkin masa depan bisa dia rubah. Tapi itu masih belum cukup. Kemudian di sini Suji pun melihat sebuah bangunan. Ia berpikir apakah ini tempatnya. Suji lalu turun dari kudanya. Ia lalu memanggil seseorang yang berada di depannya. Hei, ucap Suji. Orang itu tampak panik dan bertanya, ada apa? Suji lalu mengatakan jika ia hanya ingin bertanya sesuatu.
Tapi bukannya menjawab, orang itu malah melempar Suji dengan sesuatu sambil berkata, "Jangan menggangguku. Dasar berandalan, kau pikir kau sedang berbicara dengan siapa?" Ia lalu mengusir Suji untuk segera pergi dari hadapannya. Tentu itu membuat Suji marah, lalu mencengkram kepala orang itu. "Diamlah dan jawab pertanyaanku," ucap Suji dengan sorot mata yang menakutkan. Singkat cerita, setelah Suji menghajar orang itu, Suji pun berkata, "Apakah di sana itu adalah sekte Tiger Pit?" Orang yang telah bonyok oleh Suji pun mengiyahkannya. Suji lalu bertanya kembali, pemimpin sektenya adalah Gon Genan dan istrinya adalah Shagien. Apa benar? Ia pun mengiyahkannya lagi. Dan ketika Suji bertanya apakah mereka mempunyai anak laki-laki yang bernama Eiko, orang itu pun menjawab tidak. Mendengar jika orang itu menjawab tidak, sontak membuat Suji terkejut. "Jadi maksudmu, kok Eiko bukan anak mereka?" Orang itu pun menjawab, tapi bingung. "Iya, itu benar, tapi ucapannya." Lalu di sini Suji sedikit berpikir dalam hatinya. Ia bergumam, "Jangan bilang kalau kembali ke masa lalu juga mengubah kenyataan yang aku tahu. Namun nampaknya itu tidak mungkin," pikir Suji. "Aku sudah memeriksa hal lain dan semuanya sama seperti kehidupan masa laluku. Lalu kenapa ini berbeda?" Suji merasa dibohongi oleh orang itu. Ia lalu mengangkat orang itu dan bertanya sekali lagi dengan nada kesal, "Sebaiknya kau katakan dengan benar." Suji lalu mengeluarkan aura membunuhnya dan mencoba mengintimidasi orang itu. "Kalau aku pergi ke sekte Tiger Pit dan menemukan seseorang bernama Ko Eiko, kau mau apa?" ucap Suji mengancam. Orang itu lalu menjawab, "Jika tentu saja Eiko itu ada." Mendengar jawaban orang tersebut membuat Suji semakin bingung. Tapi tadi kau tidak bilang begitu? Apakah kau mempermainkan aku?" Orang yang telah bonyok itu pun tampak kesal kepada Suji. "Kau tadi tanya soal pimpinan sekte dan istrinya. Apakah mereka punya anak laki-laki bernama Eiko atau tidak?" Ia beranak kenapa Suji menyebut nona muda sebagai laki-laki. Jadi orang tersebut sulit untuk menjawabnya. Ia berteriak dengan kesal, "Sekte Tiger Pit tidak akan ada anak laki-laki, hanya ada anak perempuan satu-satunya." Mendengar jika Eiko adalah seorang perempuan, sontak membuat Suji terkejut. Apakah benar Eiko yang selama ini ia kenal adalah seorang perempuan? Di antara kelompok bunga sakura yang berguguran, bayangan Eiko muncul dalam benak Suji. Wajahnya lembut, tenang, seolah menyatu dengan angin musim semi. Namun kenangan itu justru membuat Suji terdiam dalam kegelisahan. Wajahnya kini dipenuhi keraguan dan rasa tak percaya. Dalam hati ia bergumam lirih. Aneh sekali, tatapannya menajam, mencoba memahami potongan ingatan yang muncul tiba-tiba. Kok Eiko itu perempuan? Suji berdiri di halaman, menggaruk kepalanya sendiri, masih terjebak dalam pikiran yang saling bertabrakan. Tangannya meraih sebuah token emas yang memantulkan cahaya terang. "Dengan ini, aku bisa memasuki sekte Tiger Pit dan memastikannya sendiri," pikirnya dalam gumaman. Tapi ia tahu, kalau aku lakukan itu akan membatasi tindakanku ke depannya. Langkah Suji tak melambat. Setelah menimbang token emas itu, ia memutuskan untuk mencari jalannya sendiri, berpikir, mengingat, dan tetap curiga akan sosok Eiko. Namun, baru beberapa langkah, sebuah suara keras menerobos keheningan. "Hei!" Seseorang membanting pintu dengan kasar. Dari balik dedaunan, Suji menoleh cepat. Matanya menangkap sosok pria besar yang menerjang keluar dengan penuh emosi. Suji berhenti sejenak, menatap ke arah suara. Wajah pria itu merah padam, matanya melotot dan jarinya menuding tajam. Dengan sorot mata penuh emosi, ia membentak keras, "Itulah kenapa kami tak bisa mempercayakan pekerjaan pada berandalan tak punya rumah." Sambil mencekram kerah baju Suji, ia menyeretnya dengan kasar. Namun Suji tetap diam, tak menunjukkan perlawanan maupun emosi. Wajah pria itu semakin memerah saat ia melanjutkan, "Aku menyuruhmu membersihkan kandang kuda, tapi kau malah kabur." Tiba-tiba ia menoleh cepat ke arah luar sambil berteriak, "Kemana yang lain?" Suji pun di sini bergumam, "Apa? Berandalan tak punya rumah? Sepertinya ada kesalahpahaman di sini." Tapi ini malah jadi berhasil.
Di tengah deretan kandang kuda, ia berdiri tegap sambil bertolak pinggang. "Dengar!" teriaknya lantang, dengan suara keras yang menggema di antara deru napas kuda dan pekerja lain yang berlalu lalang. Ia memperkenalkan dirinya. "Aku adalah Wo Tuyen, orang yang bertanggung jawab atas kandang sekte Tiger Pit yang hebat ini." Ia menatap tajam ke arah Suji lalu melanjutkan, "Dan yang perlu kau lakukan hanyalah mengurus kandang di bawah perintahku." Suji masih diam, sementara suasana kandang tetap ramai oleh para pekerja dan suara ringkikan kuda yang memenuhi udara. Wo Tuyen kini berdiri di hadapan Suji dengan tangan menyilang di dada. Wajahnya datar tapi ucapannya menyengat. "Itu sudah lebih baik daripada hidup tanpa rumah, kan?" Ia menatap Suji dari atas, seolah ingin menegaskan posisi atasan. "Aku sudah menjelaskan semuanya 2 hari lalu, jadi seharusnya kau sudah mengerti, kan?" Namun Suji menatapnya tanpa rasa gentar. Jawabannya pendek dan dingin. "Aku tak tahu." Ekspresinya tetap tenang, namun jelas ia tidak tertarik untuk mengikuti ritme Wo Tuyen sedikit pun. Ucapan dingin Suji membuat wajah Wo Tuyen semakin memerah. Ia berdiri tepat di hadapan Suji, menatapnya tajam dengan ekspresi kesal yang tak bisa disembunyikan. "Bukan cuma ingatanmu yang buruk, tapi kau berani bicara balik ke atasan ya? Apa otakmu ini memang rusak?" semprotnya. Suji tetap diam, berdiri dengan wajah datar, matanya setengah terbuka, seolah tak peduli pada semua yang dikatakan. Wo Tuyen terus berbicara, kali ini nadanya semakin menusuk. "Kau itu makan makanan sisa, tidur di kandang, apa kau juga tak bisa ingat itu?" Dengan wajah memerah karena emosi, ia melanjutkan, "Kau adalah orang yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh sekte, tapi pemimpin sekte masih berbelas kasihan dan membiarkan bocah tak punya rumah sepertimu masuk." Suji menunduk sedikit, namun matanya tetap tajam memperhatikan tanpa sepatah kata pun. "Jadi jangan kabur, hanya karena pekerjaannya berat. Lakukan pekerjaanmu dengan baik," bentak Wo Tuyen, masih dengan wajah merah dan napas memburu karena marah. Namun, Suji tetap berdiri tanpa berkata apapun. Tatapannya dingin, tak tergoyahkan meski terus dihina. Tiba-tiba terdengar suara derak kayu dari arah kandang. "Mengerti?" gumam Wo Tuyen dengan nada mengejek yang terhenti di tengah jalan. Pintu kandang mendadak terlepas dengan keras. Seekor kuda di dalamnya mengamuk hebat, menghentakkan kaki dan merobek struktur kayu di sekitarnya. Sorotan mata kuda itu memancarkan kilatan merah muda yang tajam dan dalam sekejap, brak! Serpihan kayu berterbangan ke segala arah. Salah satu serpihan menghantam kaki Wo Tuyen. Ia kehilangan keseimbangan, tubuhnya terpental dan jatuh ke tanah dengan keras. "Ah!" teriaknya kesakitan. Kuda itu terus meringkik liar, mengguncang seluruh kandang dengan aura mengancam. Di tengah kekacauan kandang yang porak-poranda, Suji berdiri tenang dengan sorot mata yang tajam. Di depannya seekor kuda nampak mengamuk hebat, menghentakkan kaki dan meringkik liar. Dalam hati Suji bertanya-tanya, kenapa kudanya tiba-tiba? Wo Tuyen terkapar di tanah, menggeliat kesakitan sambil menahan rasa sakit dari hantaman sebelumnya. Suji menatap kuda itu lebih dalam. Ada apa dengan kuda itu? Pikirnya menyadari ada sesuatu yang tak biasa. Di sisi lain, suara tawa meledak. Hahaha. Dua pria berdiri di tangga mengamati kekacauan dari kejauhan dengan penuh minat. Pria berbaju merah tersenyum kecil sambil menutup mulutnya dengan kipas. Dengan nada santai, ia berkata, "Aku sudah membayar uang untuk membeli rumah untuknya, dan dia tetap sulit dikendalikan." Lalu menambahkan, "Sungguh liar sekali." Di sampingnya pria berpakaian hitam putih bersenjata nampak memperhatikan dengan lebih serius. Pandangannya tertuju ke arah kandang yang masih kacau. Ia melapor, "Tuan muda, tampaknya ada bocah kandang yang terluka." Pria berambut panjang yang berdiri di tangga tersenyum menyeringai sambil menutup sebagian wajahnya dengan kipas. Dengan nada merendahkan ia berkata, lagi pula mereka juga tak lebih baik dari anjing. Lemparkan saja beberapa makanan pada mereka dan mereka akan diam." Sementara itu, suasana di sekitar kandang masih kacau. Dua teman Wo Tuyen memandang ke arah pria berkipas dengan ekspresi kesal. Salah satunya bergumam lirih sambil menahan kekesalan. Lagi-lagi, bajingan mesum dari klan Zhao itu. Yang satunya lagi menimpali. Apa yang sebenarnya terjadi hari ini? Suji berdiri diam di tengah kegaduhan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sementara di belakangnya, Wo Tuyen mengerang kesakitan memegangi kakinya yang terluka akibat tendangan kuda. "Ah, kakiku!" teriaknya sambil dibopong oleh kedua temannya. Tatapan tajam Suji mengarah pada sosok pria berkipas dari klan Zhao. Dalam hati ia bergumam penuh tekanan.
Aku pernah dengar tentangnya dari Eiko di kehidupan laluku. Dia adalah dalang yang menyebabkan hancurnya sekte Tiger Pit. Ekspresinya tetap tenang, namun sorot matanya menyimpan amarah yang membara. Manor Clan Zhao. Di sisi lain, pria Clan Zhao berjalan santai menaiki tangga bersama pengawalnya. Sambil mengibaskan kipas, ia mencibir dingin. Hanya melihat mereka saja, membuatku merasa kalau bajuku terkotori. Suasana halaman sekte mendadak berubah ketika langkah cepat seseorang terdengar menuruni tangga besar. Seorang pria tua dengan jubah resmi sekte melangkah mantap. Rambutnya putih, tertata rapi. Janggut panjangnya menambah wibawa. Dengan suara berat namun ramah, ia berkata, "Ku dengar, kami punya tamu, jadi aku buru-buru." Dua pria dari Clan Zhao menatap ke arahnya, menunjukkan sikap hormat. Kemudian sang ketua sekte pun berkata, "Ternyata kau Tuan Muda Zhao." Pria tua itu kini berdiri tegak, sorot matanya tajam namun tenang. Dia adalah pemimpin sekte Tiger Pit, Kok Genan. Dengan nada penuh kehati-hatian namun tegas, Kok Genan bertanya, "Apa yang membuatmu datang ke tempat ini?" Tuan Muda Zhao tersenyum tipis, tangannya terangkat sedikit seolah memberi salam. "Ada alasan kenapa saya datang kemari, Ayah Mertua?" "Tentu saja." Di belakangnya salah satu pengikutnya tampak memperhatikan situasi dengan cermat namun tetap dalam posisi siaga. Dengan senyum licik dan tatapan tajam yang menusuk, Tuan Muda Zhao mengangkat tangannya perlahan menyusun jari-jarinya dengan gaya yang angkuh. "Saya datang untuk mengunjungi pasangan masa depan saya," ujarnya dengan nada halus namun mengandung maksud tersembunyi. Sorot mata Kok Genan langsung berubah dingin, keningnya berkerut, suaranya tajam dan menuntut penjelasan. "Apa maksudmu, Eiko?" "Aku tak ada niatan untuk menyetujui perjodohan seperti ini." Ketegangan antara keduanya meningkat. Aura biru dingin dari tubuh Kok Genan beradu dengan sinar ungu yang memancar dari Tuan Muda Zhao. Dengan ekspresi puas dan suara yang terdengar percaya diri, Zhao membalas, "Untuk sekarang mungkin benar, seperti itu. Tapi ketika Eiko sudah berusia 16 tahun, saya ingin langsung mengadakan pesta pernikahan." Tatapannya menusuk seolah keputusan itu sudah final di pikirannya, tanpa memberi ruang bagi penolakan. Gigi Kok Genan terkatup rapat, rahangnya menegang, raut wajahnya memerah oleh amarah yang mulai mendidih. Kemarahannya jelas terlihat dari sorot mata dan ekspresi tegang yang tidak bisa disembunyikan. Sementara itu, Tuan Muda Zhao tetap tenang dan penuh percaya diri. Dengan nada santai dan senyum mengejek, ia berkata, "Pernikahan antara Eiko dan saya akan diadakan 1 tahun lagi. Itu sudah menjadi pembicaraan yang ramai di sekitar." Ia mengangkat tangannya pelan, menekankan kata-katanya seolah ingin menunjukkan bahwa semuanya sudah diatur. Bahkan anak-anak di desa menyanyikan lagu untuk merayakannya. Lanjutnya sambil tersenyum puas, seolah meyakinkan bahwa tak ada lagi yang bisa menghalangi rencana tersebut. Kok Genan menatap tajam, suaranya berat dengan kemarahan yang ditahan. "Pasti kau sendiri yang menyebabkan rumor itu, untuk merusak masa depan putriku." Sorot matanya penuh kecurigaan, tak menyembunyikan kemarahannya lagi. Namun, Tuan Muda Zhao hanya tertawa pendek mengejek. "Hah?" Langkahnya maju santai, kipas masih di tangan. Wajahnya nampak tenang bahkan terhibur oleh tuduhan itu. "Ketua sekte, candaan Anda sungguh menggelikan," ucapnya sambil tersenyum tipis. Lalu, ia berdiri dengan percaya diri, menatap langsung ke arah Kok Genan. "Klan Zhao kami jauh lebih kecil dari klan Ko. Apa Anda pikir kami akan melakukan sejauh itu hanya untuk melamar putri dari sekte Tiger Pit?" Kata-kata itu menusuk langsung ke harga diri Kok Genan. Matanya melebar, urat di wajahnya menegang, dan aura kemarahan menyembur dari tubuhnya. Dengan suara membahana dan penuh emosi, ia menggeram. "Apa kau bilang? Dasar bocah tak tahu diri." Teguran keras Kok Genan baru saja meluncur, ketika tiba-tiba terdengar suara lembut namun tegas dari arah belakang. "Bagus." Serentak semua kepala menoleh ke arah suara itu. Sorot mata mereka terkejut, termasuk Kok Genan yang langsung menajamkan pandangannya. Tuan Muda Zhao nampak terdiam sesaat, wajahnya memucat, sementara salah satu pengikutnya terbelalak tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Langkah kaki halus terdengar mendekat, diiringi kelopak bunga yang berjatuhan lembut di udara. Sebuah sosok mengenakan gaun merah muda perlahan berjalan masuk ke tengah ketegangan itu. Dengan suara tenang yang membawa keputusan, ia berkata, "Kalau begitu, berarti tidak akan ada keterlibatan antara keluarga kita." Ucapan itu memotong ketegangan seolah menyegel sebuah keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Tuan Muda Zhao hanya bisa berdesis pelan. Sementara Kok Genan terdiam, matanya menyipit, menatap ke depan, tak berkata apapun, hanya membiarkan keheningan menggantung di antara mereka. Dari balik bayangan aula utama,
seorang gadis muda perlahan melangkah maju. Gaun merah mudanya bergoyang lembut seiring langkah yang tenang, dihiasi kelopak bunga yang jatuh seperti menyambut kehadirannya. Wajahnya tegas, sorot matanya jernih namun tak tergoyahkan. Suaranya terdengar tenang tapi penuh penolakan. "Tolong berhentilah menyangkut pautkanku dengan dirimu." Ia berdiri tegak di tengah perhatian semua orang lalu menambahkan perkataannya. "Carilah wanita lain. Dialah Ko Eiko, putri Kok Genan, anak perempuan dari pemimpin sekte Tiger Pit." Keputusannya tegas, menghapus segala keraguan yang masih tersisa. Keheningan menyelimuti tempat itu. Saat kata-katanya bergema lebih kuat daripada teriakan siapapun. Tuan Muda Zhao mencoba menyembunyikan kegugupan di balik senyuman miringnya. Kipas di tangannya bergerak cepat, menutupi ketegangan yang mulai merayap di wajahnya. "Apa kau tak memperkirakan seberapa berbahayanya rumor itu?" Ia tertawa kecil namun kering, kehilangan keangkuhan yang sebelumnya begitu ia tunjukkan. Tapi dari balik tatapan dingin, Ko Eiko tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Dengan langkah mantap, ia maju beberapa langkah berdiri di samping ayahnya. "Tak ada gunanya bicara denganmu lebih lama." Suaranya tegas, tajam seperti bilah pedang yang menusuk tanpa ragu. Tatapan Kok Genan tetap dingin, seolah menguatkan kata-kata putrinya. Lalu, Eiko menatap langsung ke arah Zhao dengan sorot mata tak tergoyahkan. "Aku tidak mau menikahimu atau siapapun orang dari manor klan Zhao." Ia berhenti sejenak, menatap lurus dan mengucapkan satu kata yang memutus segalanya. "Pergilah." Zhao mendengus pelan, menyembunyikan rasa malu di balik nada mencibir. Bersikap tinggi dan angkuh, padahal sekte kalian sedang diambang kebangkrutan." Ia melirik ke arah Ko Eiko dan ayahnya yang mulai melangkah pergi. Tetap sombong seperti biasanya, lanjutnya dengan nada sinis. Langkah Ko Eiko dan Kok Genan menjauh tanpa sepatah kata pun, meninggalkan tatapan dingin di belakang mereka. Salah satu bawahan Zhao bertanya dengan nada ragu, "Apa yang harus kita lakukan, Tuan Muda?" Zhao menghela napas pendek, matanya menyipit licik sambil tersenyum miring. "Lagi pula, kita juga hanya mampir ke rumah bordil." Ia melipat kipasnya dan berbalik sambil menyeringai, "Ayo kita pergi saja." Dengan itu, mereka melangkah meninggalkan tempat itu, tapi bukan tanpa dendam yang diam-diam mengadap dalam hati. Mereka meninggalkan halaman sekte Tiger Pit dengan langkah santai dan canda tawa yang penuh ejekan. Salah satu pengikut Zhao menyenggol lengannya dan berbisik, "Tapi seperti yang dirumorkan bukan? Sebenarnya dia terlihat lebih cantik dari yang dirumorkan." Zhao menyeringai puas, matanya menyipit penuh nafsu dan obsesi. "Sekarang kau mengerti kenapa aku tak bisa melepaskan pandangan darinya kan?" Sorot matanya berubah dingin namun terpesona. "Kecantikannya itu," gumamnya terhanyut dalam hayalan. "Orang bilang kalau Eiko adalah perempuan dengan kecantikan yang bisa menggulingkan satu negara." Ia mengulang desas-desus yang telah menyebar luas, seperti sebuah pujian yang terus terpelintir dalam pikirannya sendiri. Pengikutnya tertawa pelan. Kecantikan yang seperti itu memang tidak dilebih-lebihkan. Dengan langkah ringan namun angkuh, pria itu berhenti sejenak di depan gerbang megah sekte Tiger Pit. Angin berhembus lembut, menggoyangkan dedaunan yang jatuh satu persatu seolah menyambut kepergiannya yang tak diundang. Sambil menatap ke atas, ia berucap lirih, "Perempuan cantik tanpa kekuasaan atau uang harus menjalani takdir yang tragis." Tangannya mengepal sedikit saat matanya menyapu bangunan megah di hadapannya. Dia terlalu cantik untuk menjadi putri sekte Tiger Pit. Ia memutar tubuhnya dengan seringai kecil di sudut bibir dan menambahkan, "Sayang sekali, dia tidak beruntung karena terlahir di sana." Zhao berdiri dengan ekspresi santai, menyunggingkan senyum piring. Suaranya terdengar tenang, tapi sekarang sudah terlambat. Pria gila sepertiku sudah mengincarnya. Ia melirik ke arah pengawalnya dan menambahkan, "Perempuan yang malang." Keduanya tertawa. Zhao tertawa lepas diikuti oleh pengawalnya yang tersenyum. Zhao tiba-tiba menarik tali kekang dengan cepat. Kuda meringkik dan langsung melaju. "Ayo kita ke rumah bordil," serunya lantang sambil melompat naik. Zhao duduk di atas kuda sambil mengernyit heran. Kenapa kudanya tak mau bergerak?" gumamnya masih memegangi tali kekang. Pengawalnya yang berdiri di samping menatap ke arah kuda dengan raut bingung. "Apa ada masalah?" tanyanya sambil melangkah lebih dekat. Ia mencoba menebak sambil mengangkat satu tangan. Mungkin dia sedang sakit. Namun saat tangannya menyentuh leher kuda, tubuhnya tiba-tiba menegang. Wajahnya berubah pucat, tatapannya kaget. Kuda itu terus gemetar mengeluarkan suara lirih dan tak biasa. Tiba-tiba sesuatu membuat pengawal itu melompat mundur sambil berteriak. Kuda mendadak ambruk ke tanah, membuat Zhao terpental ke udara. Teriaknya panik saat terlempar dari pelana. "Tuan Muda!" teriak pengawalnya cemas, berlari menghampiri. Tubuh Zhao terjatuh keras di depan kandang, sementara kuda tergolek lemas di belakangnya.
Dari balik bangunan, Suji mengintip dalam diam. Tubuhnya tersembunyi dalam bayangan. Zo yang terduduk di tanah menggerutu kesal sambil menatap sekitar. Kenapa kudanya tiba-tiba jatuh? Ia menoleh ke arah kandang dengan nada menyindir. Kemana para bocah kandang? Tangan Suji terangkat perlahan dari balik bayangan, menggenggam erat seonggok daging berlumuran darah. Paru-paru kuda, Zo yang baru saja ambruk. Tekniknya begitu halus, tidak meninggalkan bekas luka dari luar. Teknik tersebut bernama Fox Claw Technique, Art of the Fiction. Ia menatap paru-paru itu dengan dingin. Dalam hatinya bergema, tak ada gunanya. Aku mengambil paru-parunya tanpa meninggalkan bekas. Kalian tidak akan tahu kenapa kuda itu mati. Suji tetap bersembunyi dalam diam, membiarkan kekacauan terjadi tanpa ada yang menyadari peran dirinya. Dalam diam, pikiran Suji terus bergemuruh. Tetap saja, semuanya karena orang itu. Wajah Zhao terlihat kesakitan dan penuh kebingungan, namun Suji tidak menaruh simpati sedikitpun. Zhao Taihan adalah penyebab semuanya. Bayangan masa lalu berkelebat di benaknya, api kehancuran dan suara jeritan yang tak terlupakan. Aiko pernah bilang kalau kehancuran sekte Tiger Pit adalah karena persaingan kekuasaan dengan manor klan Zhao. Dalam hatinya yang dingin, Suji melanjutkan gumamannya. Tapi orang itu merencanakan semuanya dari balik bayang-bayang. Bayangan Zhao pun terus terlintas di benak Suji. Dia adalah seseorang yang menyembunyikan wajah di balik kipas, selalu bergerak di balik layar. Di hadapannya, Eiko berdiri dengan wajah penuh beban. Apa Eiko tahu itu? Tentu dia pasti tahu. Suji menarik napas perlahan, matanya menyipit. Itulah alasannya kenapa. Gambaran wajah Eiko yang indah terlintas, namun tertutup oleh lubang gelap di tengah wajahnya. Retak-retak. Darah menyebar seperti pecahan kaca. Dia melihat kecantikannya sendiri sebagai kutukan. Paru-paru yang masih basah dan berlumuran darah hancur di tangan Suji, remuk dalam genggaman yang penuh amarah. Cipratan darah memercik ke udara. Dalam hati, gumamannya terus bergulir. Sekarang aku mengerti kenapa dia membakar wajahnya sendiri dengan api. Tatapan Suji menegang, tangan kirinya mengepal kuat hingga uratnya menegang. Langkah Suji menghentak lantai kayu saat ia melesat keluar dari tempat persembunyiannya, meninggalkan serpihan daging dan jejak darah di belakangnya. Di kejauhan, Zhao yang masih tergeletak hanya bisa menatap bingung tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.